Bagi seluruh warga GKJW dimanapun berada, salam patunggilan. Saya Pendeta Sri Retno Jatmiko yang saat ini mendampingi melayani GKJW Jemaat Dinoyo Kota Malang. Tepatnya GKJW Dinoyo, Jalan MT Haryono, Gang 10 nomor 37. Gereja ini masuk melalui gang. Jumlah kakaknya tidak begitu banyak, hanya 138 kepala keluarga. Selamat beribadah, inilah Dinoyo, Tuhan memberkati. Salam patunggilan dan selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua warga GKJW yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dan berhimpun di dalam Tuhan. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada hari ini kita mengikuti ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020 di rumah masing-masing sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah keempat. Di GKJW, setiap minggu pertama bulan Mei diperingati sebagai Hari Syukur YBPK dan mengawali masa unduh-unduh. Untuk itu, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Kita mengimani bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, maut telah dikalahkannya. Dan kita percaya bahwa kita diselamatkan dan beroleh hidup dalam Yesus Kristus, sebab hanya Dialah Tuhan Sang Juru Selamat kita. Kita akan memuji Kidung Jemaat 397 bait 1 dan 2. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Saudaraku, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita mengambil saat teduh, kita siapkan hati pikiran kita dengan mengaku yang demikian. Segala pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Terimalah salam berkat, damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah bagi jemaatnya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Jemaat milik Tuhan, tema ibadah minggu ini sesuai dengan kalender gerejawi Gereja Kristen Jawi Wetan. Tema Hari Raya Persembahan Unduh-unduh dan Syukur YPPK di tahun 2020. Tema kita penggenapan karya Allah, memampukan orang percaya untuk bersyukur. Marilah tema ini kita sambut dengan pujian PKJ nomor 7, bait pertama dan kedua. Saudaraku jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam panggilan pertobatan. Kita diantar oleh firman Tuhan dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dari Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat ini Tuhan memberikan waktu untuk kami berdoa bersama, untuk melihat diri kami masing-masing sejauh mana dalam kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Namun ajarilah senantiasa kami bukan hanya untuk mohon pengampunan dari Tuhan saja. Ajarilah senantiasa kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kami orang yang diperbaharui oleh Allah, tentu sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Agar senantiasa kami boleh memilih hidup yang senantiasa mulia di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Salib Kristus yang terbentang, darahnya mengalir, menyucikan kehidupan kami bersama. Itulah yang menjadi panggilan hidup kami untuk hidup mulia dan tidak menjadikan Kristus tersalib yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tugas kami memohon pengampunan, Tuhan sendiri yang telah mengampuni. Amin. Saudaraku kekasih Tuhan, berita anugerah petunjuk hidup baru kita menerima dari Kolose bab 1 ayat 13 sampai 14. Jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin.
Saudaraku, jemaat milik Tuhan, kita bukan hanya diampuni, tetapi dipindahkan oleh Allah dari kegelapan kepada terang, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang hina menjadi hidup yang mulia. Itulah Yesus segala-galanya bagi kehidupan kita. Berita anugerah kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 396 bait yang pertama dan ketiga. Yesus segala-galanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saatnya bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Pada saat ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati dan menolong kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sri Retno Jatmiko yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan adalah kehendak Bapa sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menentunya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya
karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Amin. Saudaraku, dalam masa hari raya persembahan unduh-unduh dan syukur YPPK di tahun 2020 ini, kita dipandu oleh tema besar kita, yaitu penggenapan karya Allah memampukan orang percaya untuk bersyukur. Sedang tema kecil atau subtema sesuai dengan bacaan kita, bersyukurlah kepada Tuhan Gembala yang baik, memberi hidup dan kelimpahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menggumuli tentang bersyukur, saya mau bersaksi tentang warga jemaat yang bersyukur itu. Saat saya melayani GKJW Jemaat Sidorejo Jember tahun 2002 sampai 2010, di pagi-pagi benar, tepatnya tanggal 9 Mei 2007, ada warga jemaat datang ke Kapanditan untuk menyerahkan persembahan syukurnya. Lalu saya tanya, ini dalam rangka syukur apa? Nopo panen jeruk, sahut saya. Boten Pak Dito, namung nyuwun pandonga. Itulah jawaban mereka. Lalu dengan peristiwa ini saya teringat firman Tuhan. Karena dia menceritakan bahwa tadi malam anak saya kecelakaan. Sekarang dirawat di rumah sakit Tanggul. Saya bersyukur karena anak saya masih hidup dan selamat. Satu Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini firman Tuhan yang saya ingat, lalu saya mendoakan mereka. Jadi saudaraku, dalam peristiwa yang kurang menguntungkan pun, jiwa warga jemaat selalu bersyukur kehadirat Tuhan. Inilah kesaksian saya. Inilah cerita yang saya dapat. Namun sebelum kita mendalami lebih lanjut tentang bersyukur atas penggenapan karya Allah yang memampukan orang percaya untuk bersyukur, mari kita mendengarkan sebuah lagu dari pemudi GKJ Wintinoyo, Mbak Ranti, mahasiswi UKSW, dipersilahkan.
jemaat milik Tuhan, lirik lagu yang kita dengarkan tadi memantapkan hidup kita untuk bersyukur pada Allah. Gembala yang baik itu memelihara kita. Kebaikannya, kasihnya, kesetiaannya tidak pernah layu dalam kehidupan kita. Itulah kehadiran Yesus dalam misinya khususnya. Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Yesus datang sebagai gembala yang baik, memberikan hidup dan kelimpahan, bahkan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Beda dengan gembala, dengan pemimpin sebelum Tuhan Yesus datang. Khususnya masyarakat Palestina, pemimpin Palestina hanya mencari kemakmuran diri sendiri. Masyarakat Palestina yang percaya dengan dewa-dewi bersyukur kalau sudah melebihi berkat Tuhan, melebihi, menerima berkat lebih dari Tuhan, baru memberikan syukur kepada Allahnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Sosok Yesus adalah gembala yang baik, sudah memberikan kelimpahan kepada kita. Berkat-berkat Tuhan diberikan pada kita, apakah itu keluarga, pekerjaan, rumah, dan lain-lain. Bahkan Tuhan Yesus menjamin hidup kita selamat di bumi dan di surga. Inilah bukti berkat Tuhan. Sehingga kita bersyukur tidak menunggu kita memiliki rezeki atau berkat-berkat Tuhan itu sudah cukup dalam kita. Tidak. Tetapi kita bersyukur karena diberi hidup dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur atas berdirinya GKJW di Jawa Timur ini, yang saat ini jumlahnya 172. Kita bersyukur adanya YPPK, YKGKJW, dan lain-lain. Mari kita perjuangkan supaya semua tetap berkibar di bumi Jawa Timur ini. Dengan kita wujud nyatakan, kita merayakan hari raya persembahan unduh-unduh dan syukur YPPK di tahun 2020 ini sesuai dengan kemantapan iman, kadar iman kita masing-masing, dan kita lakukan itu, persembahan itu di jemaat kita masing-masing. Sekali lagi jemaat yang dikasihi, kita bersyukur pasti tidak menunggu berkat Tuhan itu lebih wis turah butuhe dewe. Tetapi bersyukur karena diberi keselamatan oleh Tuhan Yesus sejak kita hidup sampai sekarang, bahkan selama hidup kita. Jadi bersyukur tentang apa yang sudah kita alami dan apa yang belum kita alami, kita dijamin disertai dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Inilah pengakuan kita bersama. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat apa yang disampaikan oleh seorang tokoh proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, Presiden RI pertama. Dia mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, khususnya sejarah Gereja Kristen Jawi Wetan. Perjuangan warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, ciri khas warga jemaat adalah gigih berjuang, tahan banting dalam bahasa Jawa, suka melayani, rela berkorban,
dan tentu bangga dengan jiwa-jiwa bersyukurnya. Apalagi bila kita mengenang sejarah berdirinya Gereja Kristen Jawi-Wetan atau berdirinya desa-desa Kristen. Saat para pejuang iman dalam membabat hutan di wilayah Jombang, dalam membabat hutan bertemu dengan pohon-pohon atau wit-wit mojo. Akhirnya desa itu dinamakan Desa Mojo Warno. Dan GKJW-nya pun juga GKJW Mojo Warno. Lalu membabat di sebelahnya bertemu dengan pohon mojo yang wangi. Lalu di situ mendirikan sinagoge, yaitu sinagoge Mojo Wangi. Demikian pula di daerah Malang Selatan juga membabat hutan. Saat membabat hutan ini bertemu telaga, semacam tambak. Akhirnya di situ berdirilah Jemaat Tambak Asri. Inilah saudaraku wujud nyata sebuah sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Tantangan-tantangan saat itu sangat berat. Mungkin tidak sebanding dengan tantangan yang kita hadapi saat ini, yaitu virus COVID-19. Tetapi warga jemaat saat itu, para pahlawan iman, mampu melewati tantangan itu dengan baik. Saat ini perjuangan mereka, GKJW diserahkan kepada kita, diwariskan kepada kita. Marilah kita wujudkan cinta iman kita kepada Tuhan dengan persembahan syukur, unduh-unduh, persembahan syukur YBPK. Bersama kuasa Tuhan pasti kita akan mampu untuk bersyukur, memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Selamat merayakan hari raya persembahan unduh-unduh, syukur YBPK. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat, kita memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali.
Saudaraku jemaat, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman Tuhan. Yang kami rasakan, kami dengarkan, dan kami terima dalam hati hidup kami bersama. Namun kami mohon firman Tuhan kiranya tidak berlalu begitu saja. Tuhan Yesus Gembala yang baik sudah menyerahkan nyawanya untuk kehidupan kami, menyelamatkan kami semua. Ajari senantiasa kami juga memiliki jiwa menyerahkan ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan itu. Relakan kami Tuhan untuk menyerahkan persembahan syukur, unduh-unduh dan syukur YPPK yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar Gereja Kristen Jawi Wetan yang ada di Jawa Timur ini, juga YPPK dengan ungkapan syukur, persembahan syukur kami boleh melakukan, melayani Tuhan Gembala yang baik itu dengan sungguh-sungguh. Bapa di dalam surga, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami, khususnya di bidang kesehatan, para dokter, perawat, seluruh medis yang senantiasa menghadapi sakit penyakit khususnya virus corona COVID-19 ini. Kiranya kuasa Tuhan bekerja. Karena Tuhan Yesus dokter yang sejati, kami mohon kuasa mujizat Tuhan untuk menghentikan virus corona yang sedang mengganggu kehidupan kami berbangsa, bernegara, dan bergereja ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi kegiatan Gereja Kristen Jawi Wetan, lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, Majelis Jemaat, kiranya bisa berjalan dengan baik. Walaupun berbagai hal yang menjadi tantangan dan halangan, khususnya virus corona ini. Kami yakin percaya Tuhan tidak kurang jalan di dalam membimbing gereja Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan perjuangan guru-guru YPPK yang tentu tidak seberapa honor gaji mereka, tetapi dia setia dan sungguh-sungguh. Berkatilah hidupnya, keluarganya, agar senantiasa nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Seluruh keluarga kami Tuhan, dalam menghadapi kesulitan hidup ini, ajari senantiasa kami boleh mengembalakan diri kami taat kepada Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu. Kami yakin Tuhan memberkati kehidupan kami bersama. Inilah Tuhan permohonan doa kami. Namun kami mantapkan dengan ajaran Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami yang akan kami ungkapkan dengan pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pada Tuhan, di tengah situasi wabah COVID-19, kita masih diberi kesempatan untuk dapat menyisihkan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk persembahan minggu. Di mana persembahan kita pada minggu ini diperuntukkan untuk kegiatan aksi Paskah berupa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, unduh-unduh dan syukur YBPK. Dan persembahan yang terkumpul dapat dikirimkan melalui rekening Majelis Agung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mendasari kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan membaca dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai ke 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan ini di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa melaksanakan ibadah kami di rumah masing-masing dengan keadaan baik. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga dapat menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terkhusus ya Bapa, saat ini kami akan berbagi kepada saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, juga untuk ibadah syukur unduh-unduh, juga untuk ibadah syukur YBPK. Bapa yang Maha Baik, kiranya Bapa Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, dan semuanya dapat menjadikan berkat bagi kami yang membutuhkannya. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau juga memberikan berkat kelimpahan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita undur dari tempat ibadah ini.
menjalankan kehidupan kita masing-masing sesuai dengan talenta kita masing-masing, menjalankan kehidupan dengan tenang, damai sejahtera, menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Ibadah kita akhiri dengan pujian Kidung Jemaat 402 bait ketiga, Ku Perlukan Juru Selamat. Saudaraku, jemaat Tuhan, ibadah telah usai. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai kekal abadi. Amin.